Allah, ini ada berita yang bagus untuk kita sampaikan, terbaru dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Ya, ketika diwawancara oleh Bang Faisal. Ini sangat luar biasa ya, jadi dibongkar tentang Habib yang telah memanipulasi keturunan supaya diterima di negeri kita, supaya diterima oleh masyarakat Muslim Nusantara. Ya, Profesor Dr. Said Agil Siraj itu mengakui bahwa sangat sulit menyatukan sikap politik di Nahdlatul Ulama dan Habib Ba'alawi keturunan imigran Yaman, semuanya tanpa terkecuali itu dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah, sebagai juriat Nabi, maka ini bukti bahwa mereka sudah memanipulasi keturunan Nabi, mengaku keturunan Nabi Rasulullah demi kepentingan berbagai hal, termasuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan sosial. Dalam hal kepentingan sosial, dia supaya ditempatkan pada stratifikasi sosial yang tertinggi di Nusantara, karena merasa dari ras yang paling mulia. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Seperti itu klaim mereka. Dan tentu klaim itu tidak benar, klaim itu adalah sepihak, tidak terbukti secara ilmiah. Dan diungkap lagi oleh Profesor Dr. Said Agil Siraj bahwa Ba'alawi ini tidak memiliki ulama besar. Jadi tidak ada ulama besar dari Ba'alawi, kecuali klaim sepihak mereka. Muncul nama-nama seperti Faqih Muqaddam yang dianggapnya sebagai ulama besar. Bahkan ini sekarang di Nusantara mau dipaksakan supaya menjadi ulama besar, bahkan sebagai pahlawan nasional, yaitu yang bernama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini sekarang viral ketika Gus Fuad Pleret membongkar kepalsuan, kebohongan dari kelompok yang menyebut dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Dan pengikutnya yang diingatkan oleh Gus Fuad, dicerdaskan, tidak terima. Bahkan mereka melaporkan Gus Fuad Pleret. Dan kita menduga ada komplotan organisasi masyarakat yang dibentuk oleh para muhibbin, yang dibentuk oleh dukungan Habib Habaib Ba'alawi keturunan imigran Yaman, yang digunakan sebagai alat untuk mengglorifikasi mereka, mempengaruhi masyarakat supaya percaya Habib sebagai keturunan Nabi. Di antaranya yang kita tahu adalah Al-Khairat. Yayasan Al-Khairat ya, yang melaporkan Gus Fuad Pleret itu tentu adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh Habib keturunan imigran Yaman. Ada lagi Front Persaudaraan Islam. Kalau Front Pembela Islam tentu ya sama saja. Kalau pembela Islam itu sudah dilarang, sekarang muncul Front Persaudaraan Islam. Maka kita serukan supaya Front Persaudaraan Islam juga dibubarkan. Ada lagi yang satu komplotan dengan mereka tentu adalah Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah organisasi yang katanya adalah menulis, ya mendokumentasikan keturunan Rasulullah. Tetapi setelah diteliti ternyata mereka bukan mendokumentasikan keturunan Rasulullah, tetapi keturunan Yahudi Askenazi. Dan setelah dibongkar mereka tidak terima. Dimotori oleh Rizik Syihab, Habib Rizik, koar-koar, ya bahkan ditantang oleh para kiai sekarang karena diawali dari Rizik yang koar-koar menantang perang. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, jadi tidak ada ulama besar di kalangan atau berasal dari Habib Habaib Ba'alawi. Saudaraku yang dirahmati Allah, nah ini ada kabar yang sangat mengejutkan kita, dibongkar, yaitu Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo, ya itu diduga tidak menyukai kalau Kiai Said Agil Siraj atau Profesor Dr. Said Agil Siraj
ketika muktamar di Lampung menjadi ketua umum ya Nahdlatul Ulama. Nah, ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Saudaraku, ada memang oknum-oknum pejabat yang memanfaatkan kelompok-kelompok Islam ya untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan dan keuntungan kekuasaan. Ini akan dibongkar. Oleh karena itu, simak video ini sampai habis, jangan di-skip. Saudaraku, akibat dari perilaku Oknum Habib yang sekarang sudah ketakutan, mereka khawatir karena dari kebangkitan kiai-kiai kita seperti Gus Fuad Pleret, Kiai Haji Nur Ihya Salafiyaddin Negara, maka para keturunan imigran Yaman ini takut tidak bisa ndawir lagi, takut kehilangan pengikut ya, takut kehilangan muhibin. Oleh karena itu mereka sekarang melakukan yang namanya play victim. Terutama kalau kita melihat yang namanya Rizik Syihab ya, sangat kelihatan bagaimana Rizik Syihab itu sangat ya katakanlah ketakutan kalau dia sudah tidak punya pengaruh, karena Rizik Syihab memang sudah punya pengalaman berhasil memobilisasi massa, mengajak masyarakat demo berjilid-jilid, dan itu digunakan untuk kepentingan politik. Saudaraku yang dirahmati Allah, langsung saja kita perdengarkan bagaimana wawancara Bang Faisal ya mewawancarai Profesor Dr. Said Aqil Siraj. Nah, sebelum itu kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bila mana kami punya salah ya kepada kalian semuanya. Kita simak penjelasan dari Profesor Dr. Said Aqil Siraj ya, mantan Ketua Umum PBNU atau Nahdlatul Ulama, saudaraku. Menyatukan sikap politik NU itu tidak gampang. Sejak dulu tidak ada ulama besar dari Habib, nggak ada. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Berarti terbuka dengan situasi yang seperti ini, terbuka peluang kekuasaan justru memanfaatkan kelompok Islam. Begini, walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung. Nah, walhasil Pak Jokowi tidak menginginkan saya sebagai ketua umum NU. Maka di Lampung Pak Jokowi cawe-cawe. Nah, ini menarik ini. Selama ini banyak yang tidak tahu. Oleh karena itu jangan di-skip, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Aqil Siraj ya, saudara. Semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Dan kemudian kalah. Ya apa. Nah, ternyata diduga Bapak Joko Widodo telah mengatur sedemikian rupa pemilihan Ketua Umum NU di Lampung supaya Profesor Dr. Said Aqil Siraj kalah. Dan ini ada kekuatan dari Ba'alawi, ada dugaan Pak Joko Widodo memanfaatkan Habib untuk menjadi motor ya bagaimana Profesor Dr. Said Aqil Siraj harus kalah di Lampung. Nah, ini sangat menarik ya saudaraku ya. Kita lanjutkan. Apa itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Wow, luar biasa. Ya saudaraku, sambil menunggu yang lewat, saya ingin Anda terus menonton video ini karena ini sangat penting. Ini banyak hal baru yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Aqil Siraj terkait hubungan Pak Jokowi dengan Habaib keturunan imigran yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Mari kita simak selanjutnya. Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Di hari yang sungguh suci ini, berbahagia ini, sambil makan ketupat, saya menghadirkan orang yang istimewa. Ya, kita belajarlah tentang bagaimana
hari-hari kita dari berbagai sudut pandang, terutama dalam hal bagaimana religiusitas kita. Saya telah mengundang mantan Ketua Umum PBNU, Pak Kiai Haji Said Agil Sirot. Pak Kiai, thank you. Makasih. Sama-sama. Pak Kiai, saya sebenarnya tidak ingin memberatkan pikirannya saudara-saudara kita yang hari ini sedang menikmati Lebaran ya, tapi alangkah baiknya pertemuan dengan keluarga hari ini diisi dengan sebuah masukan dari seorang yang layak untuk itu tentang kita berislam itu seperti apa sebenarnya. Pertanyaannya pada bagian itu gini, salah satu ancaman bagi kita itu, terutama bagi kita kaum muslim itu adalah ekstremisme. Ekstremisme itu hadir dalam banyak bentuk. Ya, saya setuju ya. Ancaman bagi umat atau warga Nusantara adalah ekstremisme. Ekstremis dalam berbagai hal, dalam berbagai bentuk ini sebenarnya ancaman. Karena nanti menimbulkan yang namanya fanatisme berlebihan dan bisa mengarah kepada radikalisme. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, saya disclaimer ya, mohon maaf, mohon ampun, saya tidak bisa menunjukkan gambarnya, visualnya, karena terus terang channel kami sekarang lagi diserang habis-habisan oleh musuh-musuh dari kiai-kiai kita, yaitu komplotan Habib dan Mara Muhyiddin. Ya, oleh karena itu ini saya masih menunggu perjuangan dalam beberapa bulan ke depan, mudah-mudahan masih eksis. Dan channel kami ini tidak sekali dua kali mendapatkan serangan dari mereka dan alhamdulillah bisa survive. Dan kita berharap tetap survive. Inilah yang menjadikan kenapa channel kami menjadi 3 sekarang, yaitu channel YPI News, Tanda Kejadian, dan News Clan Official. Itu berawal dari adanya yang namanya serangan-serangan dari kelompok yang memusuhi kami. Karena dia tidak suka kalau kami membahas terkait Habib-Habib yang telah memanipulasi keturunan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan para muhibbinnya tentu. Kalian tahu sekarang setelah Al-Qoiroj itu membuat sebuah laporan terkait Gus Fuad, itu mereka mengerahkan buzzer-buzzer dan kekuatan IT dari tim mereka untuk menyerang kita. Oleh karena itu mohon dimaklumi kalau saya tidak menampilkan visual videonya ya. Cukup suaranya saja, saudaraku. Jadi mohon maklum. Kita lanjut ya. Bentar. Memang mereka dididik gitu. Kalau lihat karakter posisi tubuhnya, ya biasanya pengalaman saya orang yang bisa menembak kepala atau titik yang mematikan adalah. Bentar ya. Ini. Ini masih keliru mincet ya. Menyatukan sikap politik. Itu tidak gampang. Sejak dulu. Tidak ada ulama besar dari Habib, nggak ada. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Berarti terbuka dengan situasi yang seperti ini, terbuka peluang kekuasaan justru memanfaatkan kelompok Islam. Begini, walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama. Insya Allah ada balasannya. Sangat memprihatinkan ya. Ternyata diduga Pak Jokowi cawe-cawe atau intervensi dari pemilihan Ketua Umum NU di Lampung ya, supaya Profesor Dr. Said Agil tidak terpilih lagi dan harus kalah. Itu yang terjadi ya. Kalau Profesor Dr. Said Agil Sirot menang, mungkin situasinya tidak seperti sekarang ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Di hari yang sungguh suci ini, berbahagia ini, sambil makan ketupat, saya menghadirkan orang yang istimewa. Ya, kita belajarlah tentang bagaimana hari-hari kita dari berbagai sudut pandang, terutama dalam hal bagaimana religiusitas kita. Saya telah mengundang mantan Ketua Umum PBNU, Pak Kiai Haji Said Agil Sirot. Pak Kiai, thank you. Makasih. Sama-sama. Pak Kiai, saya sebenarnya tidak ingin memberatkan pikirannya saudara-saudara kita yang hari ini sedang menikmati Lebaran ya, tapi alangkah baiknya pertemuan dengan keluarga hari ini diisi dengan sebuah masukan dari seorang yang layak untuk itu tentang kita berislam itu seperti apa sebenarnya.
pertanyaannya pada bagian itu gini. Salah satu ancaman bagi kita itu, terutama bagi kita kaum muslim itu adalah ekstremisme. Ekstremisme itu hadir dalam banyak bentuk. Bisa nggak diceritakan kepada kita Pak Kiai, sebenarnya awal dari ekstremisme di dalam Islam itu lahir di mana, ceritanya seperti apa, dan kemudian apa tujuannya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan kepada semua pemirsa, minal aidin wal faizin, kullu aam wa antum bi khair, taqabbalallahu minna minkum ajma'in, taqabbal ya karim. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Sebelum menjawab secara langsung tentang ekstremisme dalam Islam, saya ingin berbicara tentang karakter Arab dulu. Ya. Arab itu dalam bahasa Arabnya aroba. Artinya apa? Bergerak. Tidak bisa stabil. Aroba. Kalau Pak Akbar pernah belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, perubahan kata akhir Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin kan gitu kan? Ya. Itu namanya i'rab, berubah. Atau bahasa sehari-harinya mobil itu Arabiyah. Orang Arab itu bagaimana? Arabiyah. Kalau bahasa fusahanya, bahasa resminya sayyarah mobil itu. Tapi sehari-hari bilangnya Arabiyah. Apa artinya? Di Arab itu watak yang mudah berubah. Labil. Oh, ya. Kenapa? Tidak ada keterkaitan dengan tanah air. Tidak ada kecintaan, keterkaitan, kebanggaan dengan tanah air. Apa yang dibanggakan? Yang dibanggakan apa? Tanah yang tandus kering, yang panas, yang tidak ada menghasilkan apa-apa. Apa yang dibanggakan? Itu dulu. Nah, kemudian terkenal sudah, ya kita tahu semua, masyarakat jahiliyah, dan mulai gambarkan ummiyin, buta huruf, dan dhalalim mubin, sesat. Dalam arti mereka menyembah batu tanpa ada basic teologi. Batu itu aja, beda dengan agama Hindu Buddha, punya filosofi, punya kitab suci, Rigveda, Mahabharata, orang Arab enggak. Di tengah-tengah masyarakat seperti itulah Islam diturunkan. Dibawa oleh seorang yatim piatu, buta huruf, namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ternyata hikmah yang paling besar adalah Tuhan mempercayakan agama Islam kepada orang Arab agar segera cepat menyebar. Arab nomaden. Tidak akan berat, tidak ada rasa berat meninggalkan tanah lahirnya, nggak ada rasa berat sama sekali. Mudah sekali tersebar. Maka coba pikir, agama mana yang tersebar baru 40 tahun sudah sampai ke perbatasan Cina, bahkan masuk ke Cina, Asia Tengah, semua Islam sudah, Persia Utara, ya semuanya hanya selama 40 tahun. Luar biasa kan? Di samping Afrika Utara sampai ke Maroko, paling ujung barat, kemudian masuk ke Spanyol. Hanya butuhkan kalau Spanyol tahun 90-an ya, 90 Hijriah sudah berarti sudah 90 tahun. Walhasil dalam 40 tahun sudah sampai ke Afrika, sudah sampai ke Asia Tengah semuanya. Luar biasa, saudaraku. Saya baru tahu ya, bahwa ciri dari orang Arab ini, yang saya sebut Arab pating genah, dari kata Aroba, Arabiah ini ternyata memang karakter mereka labil. Mereka tidak ada keterikatan dengan tanah airnya. Sehingga mereka itu nomaden, suka berpindah-pindah, suka keluyuran, mencari penghidupan yang lebih baik. Maka ya, kita sangat memahami orang Arab itu menyembah batu, benar-benar batu itu tidak punya filosofi, disembah oleh mereka. Maka Islam turun di sana. Islam turun di sana, dan karena sifat dari orang Arab yang nomaden itu, ya, yang tidak ada keterikatan dengan tanah airnya, dia nggak ada penyesalan, ya, meninggalkan tanah airnya untuk selama-lamanya. Maka Islam turun di sana, sehingga menurut Profesor Dr. Said Agil Siraj tidak butuh waktu lama. Sehingga Islam menyebar sampai Asia Tengah, sampai ke Afrika, cukup dengan 40 tahun dibawa oleh mereka. Inilah yang harus dipahami, ini ilmu. Ya, banyak orang yang nggak ngerti tentang hal ini. Terima kasih Profesor sudah memberikan penjelasan ini. Kita lanjut ya. Itu karena berkat Arab yang nomaden. Nah, akan tapi mujizat Islam, terutama mujizat Al-Quran, terutama bahasa Al-Quran, setelah diikuti oleh orang-orang yang non-Arab, terutama bangsa Persia terutama, yang sudah berperadaban ribuan tahun, maka bahasa Persia diperlakukan kelas 2, mawali namanya bahasanya, kelas 2, dan bukan orang Arab. Mereka merebut posisi keilmuan peradaban. Yang membangun peradaban dalam Islam orang Persia, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Bayangkan, yang menggagas menyempurnakan tulisan Arab supaya sempurna. Dulu nggak ada titiknya, Pak. Tulisan Arab tanpa titik. Mushaf Utsmani, Mushaf tulis Sayyidina Utsman, saya punya fotokopinya. Nggak bisa baca saya, nggak ada titiknya. Batasan nun ya sama. Yang pertama kali bikin titik bukan orang Arab.
namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59. Kemudian setelah itu bikin harokat, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Arab. Orang Persia, namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 175. Orang Farhad, orang Afghanistan kalau sekarang. Kemudian lahir ilmu tajwid supaya baca Quran benar. Orang Arab baca wal sahabat, baca Quran benar, tapi tanpa teori. Lahir teori tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Bukan orang Arab. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Orang mana tuh? Orang Persia. Oke. Wow, saya juga sekarang baru tahu, saudaraku. Ternyata yang mengembangkan Islam beradab, peradaban Islam maksud saya, kalau saya menyimak dari penjelasan Profesor Dr. Said Agil Sirot adalah bukan orang Arab, apalagi Yaman, tetapi orang Persia. Orang Persia kemudian menemukan dan menciptakan ilmu tajwid, bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Luar biasa. Bukan orang Arab tetapi Persia, catat itu ya. Catat, peradaban Islam dikembangkan oleh orang Persia. Sehingga kalau sekarang Anda mengagung-agungkan Arab, budaya Arab, saya bilang dalam konteks budaya Arab, kalau Anda mengagung-agungkan budaya Arab, maka Anda menjadi Arab paling genah. Karena yang dibawa oleh Arab keluar Arab, yang dibawa oleh orang Arab itu adalah budaya jahiliyah. Oleh karena itu, kalau sekarang ada oknum-oknum yang mengaku keturunan Nabi, kemudian budayanya budaya jahiliyah, itu karena mereka belum mendapatkan besutan peradaban dari Persia. Dia masih mempertahankan budaya Arab pating genahnya yang ternyata adalah dari jahiliyah. Budaya jahiliyah dibawa oleh Arab. Yang memperbaikinya adalah orang Persia. Itu yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Agil Sirot. Kita lanjutkan. Oke. Yang merawat hadis ada 10 orang. Bukan orang Arab satupun, tidak ada orang Arab satupun. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Bukan orang Arab. Imam 4 yang terkenal itu 2 Arab, 2 bukan. Yang Arab Malik dan Syafi'i. Hanafi dan Ahmad bukan orang Arab. Imam Ghazali, Haruman, Baqillani, Ar-Razi, Sanusi, Ad-Dasu, bukan orang Arab. Hasil peradaban dibangun oleh orang ajam, bukan orang Arab. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa ternyata Islam berkembang bukan di tempat kelahirannya. Peradabannya loh ya, peradabannya. Lahir di Arab, tapi perkembangannya mengibarkan bendera peradaban Islam sehingga Baghdad menjadi pusat peradaban dunia waktu itu selama 400 tahun. Khalifah Al-Nasid, Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil, 400 tahun lah kira-kira. Baghdad menjadi pusat peradaban dunia itu ketika dibangun oleh orang-orang ajam dan non-Arab, bukan Persia. Itu dulu. Nah, jadi Arab menjadi Islam menjadi peradaban, Islam menjadi agama peradaban, Islam bawa misi peradaban, budaya, akhlak itu disumbang andil besar orang-orang yang non-Arab. Memang semua sumbernya dari Rasulullah sumbernya. Tasawuf spiritual, Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Junaidi, itu apalagi misalkan Al-Karhi, Syekh Asyikti, Al-Ghazali, bukan orang Arab. Coba yang membentuk konsep bagaimana membangun hati, membangun spiritual, kekuatan thawra ruhiyah, revolusi spiritual supaya manusia menjadi betul-betul manusia yang sempurna dan perfect dalam sisi spiritual. Bukan orang Arab. Sumber-sumbernya dari Quran. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata yang membangun peradaban, sekali lagi saya tegaskan, menurut Profesor Dr. Said Agil Sirot adalah bukan orang Arab. Yang merawat hadis juga bukan orang Arab. Yang mengembangkan tasawuf, spiritual, itu justru bukan orang Arab, tetapi orang luar Arab dari Persia. Luar biasa ini saudara. Tolong ini dipahami. Sehingga Anda nggak usah mengagung-agungkan budaya Arab. Oleh karena itu jangan heran kalau peradaban orang Indonesia yang beragama Islam jauh lebih baik daripada orang-orang dari keturunan Arab. Ya, Arab pating genah. Ya mohon maaf saudara-saudaraku ya. Mohon maaf. Saya hanya menyampaikan, mempertegas apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Agil Sirot. Ya, ini luar biasa ini. Anda mungkin tidak tahu selama ini. Ya, oleh karena itu jangan mengagung-agungkan budaya Arab. Profesor Dr. Said Agil Sirot menekankan peradabannya, ya, bukan agamanya. Kalau agamanya memang lahir di Arab, tetapi yang mengembangkan peradaban Islam justru orang-orang di luar Arab. Maka saya sangat bangga dengan warga Nusantara, Indonesia, bukan Yaman. Kenapa? Ternyata orang-orang Indonesia yang beragama Islam justru mampu mengembangkan peradaban Islam. Nilai-nilai Islam dibangkitkan di Nusantara.
Maka jangan heran sosok seperti Kang Deddy Mulyadi, walaupun tidak mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, tetapi beliau bisa menerjemahkan nilai-nilai Islam, mengaplikasikan nilai-nilai Islam di dalam kepemimpinan beliau, baik di Purwakarta maupun di Jawa Barat sebagai gubernur Jawa Barat. Ini hal yang harus kalian pahami. Oleh karena itu, melihat seseorang, apakah seseorang itu bisa mengaplikasikan, menerapkan nilai-nilai Islam, jangan dilihat dari nasabnya, jangan dilihat dari asalnya, tapi lihat bagaimana perilakunya. Banyak orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah, tapi perilakunya jauh dari keteladanan Rasulullah. Nah, justru Yaman, komplotan keturunan imigran Yaman ini tidak mampu mengembangkan peradaban Islam. Keturunan Yaman ini justru merusak nilai-nilai Islam, merusak nama baik Islam, bahkan merusak nama baik Rasulullah, karena mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi perilakunya jauh dari keteladanan, jauh dari keturunan Rasulullah yang sebenarnya. Ini berarti mereka lah yang merusak nilai-nilai Islam, nama baik Islam, dan merusak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara. Penting ini, tolong dicamkan, ya. Sebenarnya yang membangun itu bukan Arab. Nah, itu dah. Ini kasih cerita. Arab lemah, Islam lemah setelah 400 tahun maju, begitu lemah, kepemimpinan khilafah diambil oleh kelompok Turkmenistan, Turki, yaitu turunan Taghalbek yang terkenal dengan Ottoman. Utsman ahli perang, jago perang, tapi nol dalam peradaban. Kata ulama sedikit lah, ya ada sih, tapi katakan nggak ada. Sampai bisa mengalahkan Romawi. Jadi yang tadinya bukan musuh ya, yang berhadapan dengan satu-satunya, yang berhadapan dengan Romawi. Tapi setelah Ottoman berkuasa, mampu mengalahkan Bizantium. Tahun 1450, Bizantium hilang dari peta bumi. Muhammad Al-Fatih bisa mengalahkan Bizantium, Konstantinopel diganti menjadi Istanbul, dan Turki menjadi Islam semuanya 100%, sampai ke Balkan, Crete, Cyprus, Malta, Islam semua itu, hampir Albania, hampir Austria, Islam semua itu. Itu kehebatannya Ottoman. Sayangnya, itu artinya kekurangannya, mereka kembali tidak mengarabkan, tidak membahasa Arab administrasi itu. Administrasi negara tidak bahasa Arab, tidak bahasa Turki. Ya, maka di situ kemunduran peradaban Islam. Dari sisi keperang, dari sisi ekspansi memang hebat mereka, dari sisi mengisi peradaban kualitas Islam, berhenti di situ, berhenti. Itulah yang terkenal dengan abad pertengahan. Para ulama di situ berkutat pada elaborasi, mensyarahi atau meringkas. Itu abad pertengahan, abad ke-8, istilah sejarahnya begitu. Ternyata semakin semakin merosot. Yang kita banggakan misalkan Universitas Al-Azhar juga kualitasnya semakin mundur, An-Nizamiyah di Irak juga semakin merosot. Walhasil datanglah era modern ini. Era modern dari satu sisi luar biasa. Bukan berarti agama Islam tidak mampu membangun peradaban, tapi karena kemunduran politik, ekonomi merosot, maka peradaban pun mundur, surut. Eropa bangkit, malah Raja Sultan Muhammad Ali Mesir itu memanggil Inggris supaya datang ke Mesir untuk membangun masyarakat Inggris, bukan menjajah. Inggris pertama kali dibangun, dipanggil, diundang. Bukan ekspansi, bukan. Beda dengan Italia atau Prancis, bukan. Walhasil, sadar umat Islam dengan kekurangan, sadar umat Islam dalam posisi yang sangat mundur. Era kebangkitan mulai bangkit, ternyata wilayah-wilayah Islam sudah dikangkangi oleh seluruh wilayah Islam dikangkangi oleh kolonial. Irak, Mesir, Sudan dijajah Inggris, Suriah, Lebanon, Tunis, Aljazair, Prancis, Libya, Italia, Indonesia, Belanda, dan seterusnya lah. Benar ya, saudaraku ya, masih ada yang lewat ya, jadi jelas. Di dalam sejarahnya, Profesor Dr. Said Agil Siraj membongkar bahwa kemerosotan peradaban Islam, ya sekali lagi peradaban, atau mungkin bisa dibilang kebudayaan ya,
bukan kemerosotan agama dalam arti kemerosotan peradaban Islam itu terjadi setelah masuk pada dekade abad pertengahan. Nah, itu. Kemudian di era modern memasuki abad 19 itu banyak wilayah-wilayah negara Islam kemudian dikuasai oleh kolonial ya dari bangsa Eropa, seperti itu. Arif sangat bijak, mempunyai pandangan sangat jauh. Tahun belasan, tahun 12 atau tahun 13-14 lah, beliau sudah tahu ini sistem khilafah akan bubar, sistem khilafah akan hancur. Nanti kalau ya sudah hancur, sudah nggak ada sistem khilafah, akan berdiri negara sendiri-sendiri. Di Jawa kata beliau, bukan Indonesia bukan, akan berdiri negara di Jawa ini. Ketika nanti akan berdiri negara sendiri di Jawa ini, jangan sampai kita meninggalkan agama atau masyarakat Jawa tidak beragama. Maka pada tahun 14, 15, Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengeluarkan jargon sangat terkenal, hubbul waton minal iman. Artinya nasionalisme bagian dari iman. Itu luar biasa. Beliau mengintegralkan antara nasionalisme dan teologi. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Itulah pondasi utama NU. Bahkan mengatakan bahasa Arab, man mata la ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah air, mati syahid. Wa man khana watanihi halalun damu. Barang siapa berkhianat kepada negerinya, boleh bunuh. Halal darahnya itu boleh bunuh, tapi nggak kafir. Tidak kafir, soal itu Tuhan lah kafir. Betul. Tahun 1924 khilafah bubar, dibubarkan oleh Mustafa Kamal Atatürk. Ya, sistem khilafah sejak zaman Abu Bakar sampai tahun 1924 bubar. Ya, dengan segala faktor lah, kelemahan di dalam internal sendiri, atau begitu pula. Ya, luar biasa. Saya baru tahu juga nih, saudaraku. Jadi Indonesia di Jawa khususnya, ya katakanlah Nusantara ya, di abad 14 Hijriah itu muncul tokoh nasional yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian mempopulerkan ya ajaran beliau yang sangat terkenal yaitu hubbul waton minal iman, nasionalisme bagian dari iman. Nah, bagaimana kemudian kalau kita komparasikan dengan keturunan imigran Yaman, nggak ada apa-apanya tuh mereka. Nggak ada tuh ajaran-ajaran seperti ini. Kenapa? Karena mereka justru mengajarkan agar orang-orang pribumi yang menjadi budak spiritualnya, menjadi muhibbin itu mencintai Yaman, mencintai keturunan imigran, seperti itu ya. Kalian sudah bisa melihat jejak digitalnya di berbagai platform media sosial. Ya, kita lanjutkan nih. Kita lanjutkan. Bentar saudaraku, masih ada yang mau lewat nih tampaknya. Wow. Ya, bentar ya, sabar ya. Mana tadi itu? Ya, jadi Profesor Dr. Said Aqil Sirot itu sudah paham banget ya tentang sejarah dari keturunan imigran Yaman ya yang datang ke Nusantara ini. Mereka bukan untuk kepentingan nasionalisme, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kehidupan yang lebih baik, ya. Nah, oleh karena itu, mari kita simak terus, ya, apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Aqil Sirot ini. Masih ada yang melewat, sabar ya, saudaraku ya, maklum ya. Bagaimana luar lah, faktor eksternal juga lakukan waktu itu. Ini apa artinya? Umat Islam terjadi perubahan sejarah yang luar biasa. Yang dulu sentralistik, satu pemimpin khilafah. Dan di situ ada apa? Ada faktor agama. Kita harus taat pada ulil amri. Ulil amri khilafah maksudnya. Atullah terus ulil amri minkum. Enggak boleh melawan ulil amri itu. Karena kita punya teologis, dasar teologis. Setelah hilang khilafah, ikut siapa? Apakah presiden? Apakah raja itu yang ulil amri itu? Ini pembahasan, pembahasan. Nah, setelah khilafah tidak ada, masyarakat Arab, terutama Arab dan Islam tidak punya pemimpin. Terjadi kekosongan. Ya. Berkali-kali ulama kumpul dari India, Pakistan barangkali sekarang ya, dari India, dari Afrika, ingin mengembalikan lagi khilafah, gagal.
Nah, di situ terjadi luar biasa, keadaan sangat luar biasa. Pertama kali tokoh Arab yang mendirikan partai politik untuk melawan penjajah dengan semangat nasionalis, semangatnya, tapi sama sekali tidak beragama, tidak semangat agama, yaitu Partai Ba'ath yang didirikan oleh seorang tokoh dari Damaskus beragama ortodok, Kristen ortodok, namanya Michel Aflaq. Artinya justru Partai Ba'ath itu bukan di Irak ya? Kan yang kita kenalnya kan di Irak, ya, di Suriah ya. Tapi nanti kadang-kadang dari Irak, dari Mesir. Luar biasa, memang luar biasa Michel Aflaq. Luar biasa. Mengkader pemuda-pemuda Arab agar punya patriotisme melawan penjajah. Hanya ya katakanlah sayang tidak ada dasar teologi. Hanya ada nasionalisme. Karena persis konsepnya mengadopsi dari Ernest Renan, yang menulis buku tahun 1955, What is a Nation. Nah, terjadi situ perpecahan pemikiran dalam umat Islam. Ada yang terbuka, oke lah, nasionalisme asal kita tetap beriman pada Tuhan. Ada yang menolak. Ini datang dari luar, harus kita tolak. Nah, itu ringkasnya. Atau kembali ke sejarahnya begini. Setelah Ba'ath berkembang, mulai lahir pemimpin Ba'ath, Jamal Nasir, Sa'ad Zaghloul, Ahmad Urabi, yang di Mesir, yang di Irak, Hasan Bakar, nanti akan punya murid Saddam Hussein, yang di Suriah, Abdul Karim Qasim nanti akan punya murid anak buah Hafid Asad, dan di Sudan, dan di Arab semuanya lah, Muhammad Gaddafi, Abdul Salam Jalud, Habib Bourguiba. Para ulama atau aktivis Muslim baru sadar, iya ya, kita juga harus bergerak, harus bangkit dong, masa tidur? Ayo kita bikin partai politik. Maka ada seorang ulama keluar alumni Al-Azhar tapi asal dari Maroko, namanya Syekh Hasan Al-Banna. Dengan teman-temannya membentuk partai politik namanya Ikhwanul Muslimun. Konsepnya persis harus dakwah jamaah, moderat, berjuang ingin menyebarkan dakwah Islam dengan damai, dengan budaya, pendekatan budaya, akhlakul karimah, menjauhi dari kekerasan dulu. Menjauhi kekerasan. Kekerasan dalam kitabnya itu wasiat. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Namanya Perdana Menteri An-Najrossi namanya. Hasan Banna marah. Bukan begini yang saya maksud, bukan ini yang saya maksud bergerak atau bangkit itu, bukan. Kamu itu bukan bunuh Perdana Menteri, bunuh saya kamu itu. Betul. Satu setengah tahun kemudian Hasan Banna terbunuh tahun 42. Nah, penggantinya adalah seorang terkenal namanya Said Qutb. Bukan ulama, bukan di Al-Azhar, wartawan, jurnalis dari Cairo University. Nah, beliau menulis banyak, yang jadi pedoman partai Ikhwan adalah kitab Ma'alim Fit Thariq. Ini buku yang beredar di tengah-tengah mahasiswa di kita ini. Di ITB, di IPB, di Undip, ITS. Terjemahannya itu apa namanya itu? Petunjuk jalan surga, jalan kebenaran gitu, ada yang mulia Allah itu macam-macam terjemahnya. Berhasil Ma'alim Fit Thariq artinya petunjuk jalan yang benar kebenaran. Isinya, ringkasnya isinya, kita harus menolak semua ide yang datang dari luar Islam. Karena yang datang dari Islam itu namanya jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan berarti primitif, buta huruf, bukan, tapi adalah sistem pemerintahan, sistem politik yang tidak berdasarkan Quran dan hadis. Itu namanya jahiliyah. Apa itu contohnya? Ringkas cerita, komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme juga jahiliyah. Bahkan nasionalisme pun dianggap jahiliyah. Nah itu di situ luar biasa. Luar biasa apa? Akibat pendapatnya Ikhwan seperti itu terjadi situasi Arab Timur Tengah yang sangat luar biasa. Pemuda-pemuda yang punya semangat ingin merubah keadaan, ya semua ikut terpengaruh, banyak terpengaruh. Mengalahlah Ikhwan di Mesir, Sudan, di Syria, di Irak sedikit, tapi di Suriah. Kalau di Saudi melarang, Ikhwan dilarang Saudi. Walhasil begitulah. Di Qatar ada, di Qatar. Bergerak, ayo, bergerak. Jamal Nasir bersikap keras. Ikhwan bersikap memusuhi Ikhwan Muslimun. Walaupun ketika revolusi tahun 53 itu, Juli Republik itu, Ikhwan mendukung gerakannya Jamal Nasir waktu itu. Walhasil, mereka mencoba kudeta tahun 65. Gagal. Tokoh-tokoh Ikhwan 6 orang digantung di Tahrir Square. Said Qutb, Zaki Muhandis, Al-Asmawi, Hussein Hudaybi, Umar Tinusani, dan seterusnya. Ditonton oleh rakyat. Nah, Ikhwan dilarang. Ikhwan dilarang, ternyata tidak bubar. Lahir, muncul kelompok yang lebih radikal lagi. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Kalau kita disini takfirin kalau di Indonesia. Itu yang mendirikan namanya Syukri Ahmad Mustafa. Tahun 69. Dari tahun 65 kejadiannya kan. Tapi munculnya itu 69. Semua orang kafir.
Kulum kafarah, kulum katanya. Al-Azhar kafir semua itu. Kalau yang menerima konsep nasionalisme, yang menerima hidup bersama-sama dengan orang non-muslim, bekerja sama non-muslim, kafir semuanya. Wa man lam yahkum bima anzalal faulaikul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Itu kan Quran. Itu Quran itu. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Kalau kafir kita perangin. Itu hasil itu dokternya lah. Mereka lah yang berhasil membunuh pertama kali membunuh Menteri Agama, Menteri Auqafnya, namanya Dr. Husain Al-Zabi. Tidak lama membunuh wartawan senior namanya Yusuf As-Sibai Al-Ahram. Kemudian puncaknya membunuh Presiden Anwar Sadat tahun 81, 5 Oktober 81, terang-terangan ketika beliau sedang upacara. Nah, itu namanya takfiri. Hosni Mubarak jadi presiden, mereka dibabat. Ternyata nggak bisa habis, masih banyak di Gurun Sinai, di padang pasir di Sinai masih sampai sekarang. Yang pernah sholat Jumat di kota Ismailia pernah. Nah, di antara pemimpin takfiri lari karena mereka sudah mau dicari, mau dihukum mati. Namanya Ayman Al-Zawahiri. Ya, lari ke Afghanistan. Ya, ini berhenti dulu ya. Ya, berhenti dulu. Kan sekarang Afghanistan dulu namanya Raja Muhammad Daud. Kemudian terjadi revolusi, terjadi republik, ternyata didukung oleh Soviet, komunis. Tapi kurang komunisnya, kurang apa? kurang komunisnya. Maka dikudeta oleh siapa itu namanya? Kamal, ya. Kamal yang paling kejam. Ya, komunis tulen nih. Betul-betul komunis. Komunis atau politik? Ya. memang mereka orangnya Afghanistan orangnya posturnya tinggi, kuat, itu padang pasir yang sangat keras. Ya, kemudian walhasil sampailah Soviet invasi sampai ke Afghanistan, targetnya sampai ke Pakistan, targetnya Soviet. Saudi Arabia, Raja Fahd membuka pendaftaran, membuka apalah, ayo kita jihad, kita biayain, kita danain berapa saja. Pelatihnya dari Amerika, pelatihnya bagaimana perang. Semua pemuda-pemuda Islam daftar dari Pakistan, Saudi banyak, Pakistan, Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia. Yang heran dari Eropa pun banyak. Muslim Perancis, Muslim Inggris, Muslim Austria Austria. Dari Perancis itu 1.500. Dari Inggris ratusan. Saya juga heran tuh. Dari Eropa banyak. Perempuan juga banyak dari Eropa. Wow. Ternyata bahaya sekali memang ajaran takfir ya, saudaraku ya. Wah. Bisa harus waspada nih kita ya. Terhadap oknum-oknum yang mengembangkan ajaran takfir ini ya. Luar biasa ini ya, Profesor Dr. Said Aqil Siraj. Nggak tahu ini kenapa ini kok kemudian ya kita diam. Ada pergerakan dari kalau mereka ada gerakan monopoli kebenaran, yang lain salahnya kami yang benar, itu tanda-tanda manipulasi. Oke. Tanda-tanda cara-cara manipulasi di sana pasti. Seperti NU atau Muhammadiyah tidak kan? Ya. Ayo kita mencari kebenaran bersama-sama lah. Kita terbuka, dialog, siap untuk berhiwar, dialog, diskusi, ayo mana yang benar. Seperti Quran perintah kepada Nabi Muhammad juga gitu. Ketika Nabi kedatangan tamu Kristen pertama kali, Nabi bingung gimana ya caranya ini. Akan ada tamu orang Kristen nih. Dari Najran sekarang Saudi Selatan, dulu kerajaan Najran. Quran memberikan guidance. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Muhammad terima mereka ketemu dan katakan mereka, ayo kita duduk-duduk ngomong-ngomong, kami atau Anda yang benar atau yang sesat. Inna au iyyakum, kami atau Anda, la'ala hudan yang benar, au fi dhalalin atau yang sesat. Ayo kita diskusi. Itu artinya apa? Quran memberikan pelajaran kepada kita semua, kita mengutamakan diskusi dalam mencari kebenaran. Agar kemudian logika bisa berkembang. Ya, jelas. Salah satu alasan saya ingin membahas ini dengan Pak Kiai itu adalah masyarakat kan tidak semuanya ahli agama, Pak Kiai. Dalam perbincangan di ruang sosial itu ada narasi begini. Apakah yang terjadi dengan Indonesia, dengan bangsa yang besar ini, di mana masyarakatnya dikenal sebagai bangsa yang paling religius sedunia, jumlah masjid terbesar, organisasi keagamaan hadir di mana-mana, begitu mudah orang menjadi seorang penceramah di sini, ya kan? Tetapi kemudian tampaknya peradaban kita, kebudayaan kita dan peradaban kita itu tampaknya semakin merosot. Yang kemudian membuat orang berpikir begini, apa benar nggak sih Islam adalah jawaban bagi masa depan? Yang membuat banyak orang, kalau di luar negeri, terutama di negara-negara Arab tadi itu, mereka berpindah. Nah, menyinggung budaya. Kita hadis tahu semua lah, hafal semua lah. Ya. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq.
Tidak sekali-kali aku duduk kecuali untuk memperbaiki akhlak. Apa artinya itu? Artinya yang mengangkat martabat budaya bangsa dan akhlaknya. Budayanya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Kita malu dong dengan RSC yang ateis. Tidak ada korupsi, nggak ada penyelewengan, penyimpangan. Kita di sini yang hobinya umroh. hobinya bangun masjid malah. Iya. Tapi korupsi di mana-mana. Malu dong. Semakin kita punya dalil, kita punya ayat, kita punya hadis, semakin hancur kita ini. Kenapa? Budaya tadi. Agama hanya dimanai hanya dengan akidah dan syariah. Padahal hadis-hadis atau Quran dan hadis yang menekankan budaya luar biasa. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah salah satu bagian dari iman. Termasuk an-nadhafatu minal iman. Kebersihan dari iman. Itulah hadis-hadis yang harus kita pahami betul. Sampai Pak Kiai, bagian saya tertarik betul soal ini. Sampai pada bagian ini, apa kira-kira tawaran dari kita kepada masyarakat yang literasi agamanya ini tidak selengkap Pak Kiai, agar kemudian kerusakannya tidak menjadi semakin membesar? Yang saya sampaikan tadi, bangsa yang luar biasa, jumlah masjid besar sekali, bagaimana upacara-upacara keagamaan demikian ada di mana-mana, budaya umroh dan segala macam yang luar biasa, tapi kok kita tampaknya tidak menjadi lebih baik gitu dalam segala hal. Bentar ya saudara, masih ada yang lewat ini. Bentar, ini dia. Pertama, kehilangan qudwah, kehilangan panutan. Kehilangan apa? Figur yang layak diikutin atau yang kita bangga menjadi ikutan. Ya. Baik di mana-mana, terjadi mana-mana, ini terjadi mana-mana. Ya, NU di Muhammadiyah atau di mana lah. Tapi bagaimanapun, ya dia ini masih punya benteng, itu pesantren. Walaupun nggak menjamin, tidak menjamin juga saya keluaran pesantren pasti baik, nggak jamin juga. Tapi bagaimanapun pesantren masih dianggap al-hasil hasin. Benteng moral, benteng budaya, benteng akhlakul karimah. Masih ada anggapan seperti itu masih. Nah, tinggal contoh. Qudwah hasanah. Setiap umat harus ada contoh, harus ada panutan. Setiap umat, setiap generasi. Nabi Muhammad jadi contoh, Abu Bakar jadi contoh, Umar jadi contoh, Utsman jadi contoh, Ali jadi contoh, dan seterusnya. Dalam Islam itu contoh itu apakah figur atau sistem? Dua-duanya. Sistem baik kalau nggak ada figur yang melaksanakan, persoalan juga. Betul. Tapi yang saya heran, kenapa RSC yang ateis bisa membangun pemerintah yang bersih, pemerintahan yang bahasa Arabnya, bahasa agama istiqomah, bahasa Arabnya istiqomah dengan undang-undang aturan. Kita yang bahasa religius yang rajin melanggar undang-undang. Malu kita ini. Kenapa? Karena budaya kita, karakter kita yang belum beres. Maka dalam Quran juga dikatakan, yatlu alim ayat wa zakihim. Muhammad ajarkan mereka Quran, mereka atau orang Arab, dan karakter bangun dulu. Baru wa yu'allimu kitab, baru ilmu. Karakter dulu, baru pendidikan. Urutan Qurannya begitu. Yatlu alim ayati, sampaikan Quran pada mereka. Yuzakihim, karakter harus dibangun mereka, akhlaknya. Setelah itu, wa'allimul kitab, ilmu pengetahuan. Ada satu hal yang harus saya sampaikan di sini, tapi memang sedikit agak sensitif. Gak apa-apa. Ada sekelompok masyarakat yang tampaknya memobilisasi persepsi, hingga kemudian seakan-akan bahwa kalau berbeda dengan mereka maka itu bukan Islam. Yang saya maksud itu adalah orang menyebutnya dari Yaman itu gitu. Tampaknya Bung Faisal ini ragu-ragu mau menyebut Habib sih, itu aja kok susah ya. Jadi Habib ini maksudnya ya, saudara ya, coba kita simak. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otoritas ilmu pengetahuan. Wow. Iya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Kalau tetap aja kalau sekarang jago-jagonya yang ahli ilmu agama, Gus Baha contohnya, Kiai Afifuddin dari Situbondo, itu kalau musyawarah yang
diskusi agama, hukumnya cloning gimana, hukumnya Jumatan di kantor seperti apa, hukumnya bunga bank apa, hukumnya keluarga berencana, walhasil hukumnya macam-macam. Iya, terukur banget ilmu pengetahuannya. Iya. Berdasarkan literatur, berdasarkan kalau nggak pakai Quran hadis ijma qiyas, ijma konsensus ulama atau qiyas analogi. Itu mereka gudangnya. Kalau yang generasi dulu yang tua kayak Ali Basum Jogja, kayak Maimun, Mbah Mun, kayak Ahmad Siddiq, oh itu luar biasa itu. Lebih tinggi lagi kayak Wahab, kayak Bisi Samsuri, kakeknya Muhaimin itu, kayak Anwar Musaddaq Garut. Itu yang megang otorita agama. Referensi ya, rujukan agama. Rujukannya. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada nggak sih? Dengar nggak Bapak? Mereka yang mengeluarkan fatwa terbiasa yang manfaat untuk masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Kalau katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan. Tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan. Nah, kalau palsu dalam atau itu ayat secara umum, secara khusus yang baik, cintailah keturunanku yang sesuai dengan ya sesuai dengan Islam. Jangan dibawa ke wilayah personal. Jangan itu adalah hanya kalian saja gitu kan. Dalam pemahaman Pak Kiai yang saya percaya betul, apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Gimana ya? Dulu mereka itu sebagai apa ya? Sebagai dituakan secara masyarakat, diminta doanya, diminta karomah, titik di situ. Jadi tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya itu. Saya masih kecil masih begitulah. Mereka itu ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, berselawat. Tapi kepemimpinan tapi kiai, ulama, hukum atau apa kebijakan atau urusan tapi kiai itu. Belakangan nih ada perlu perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Iya. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dahsyat. Kita akui. Ya, kita akui. Tapi apakah seperti itu? Kata bersih, bukan, tidak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Mana Islam? Gampang aja gitu, gampang aja. Ukuran yang gampang. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Kebalik-balik nih barang. Iya. Berangkat dari Cirebon, dari Cianjur ke sini, mau sholat Jumat. Kapan? Besok di lapangan sholatnya. Malam ini mana? Di masjid tidurnya. Coba. Saya bawa dalam situasi forum saya ini Pak Kiai. Iya. Yang poin yang terakhir tadi ini. Apakah mereka tidak sebenarnya mereka itu sedang menerjemahkan pikiran religiositasnya itu di dalam konteks agama, dalam konteks kekuasaan, maaf saya. Apakah tidak seperti itu? Bahwa yang saya maksud begini, mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Ya, mereka mau bicara tentang politik. Ya. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya, masyarakat awam. Dikira kalau mendengar, lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut Mbak Sorgal kan itu. Iya. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Sholatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Ya, tadi kembali ke sejarah. Ya, sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib, nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali,
Haromen, Bakilani, Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuki, Ad-Manhuri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang sebut ulama besar ini, yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Wow. Oke, kita masuk pada kajian terakhir dari diskusi kita, Pak Kiai. Ini menyangkut dengan politik dan kekuasaan. Ya. Sebenarnya Islam itu melihat itu kekuasaan seperti apa, Pak Kiai? Ketika ada, kata Nabi Muhammad secara sederhananya, ketika kamu dalam pepergian 3 orang, maka kamu harus mengangkat salah satu menjadi pemimpin. Salah seorang pemimpin. Ya, artinya kewajiban agama kita membuat pemerintahan, mewujud pemerintahan. Bahkan Ibnu Taimiyah berpendapat pemimpin yang zalim lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Karena bagaimana masih masalah umum akan terjaga kalau ada, walaupun dia zalim secara itu. Artinya apa? Sekali lagi, kepemimpinan adalah merupakan perintah agama, memohon kepemimpinan. Maka beberapa ulama punya konsep kepemimpinan. Imam Ghazali punya Risalatul Muluk, Imam Mawardi punya Ahkamus Sultaniyah. Secara garis besar, pemimpin harus pertama berilmu, punya kapasitas lah, berilmu pengetahuan. Ayakuna aliman. Yang kedua, ayakuna adilan. Tunjukkan sikap yang adil, kebijakannya yang pro rakyat lah, yang pro. Yang ketiga, ayakuna zahidan, zuhud, tidak rakus. Malah diberi contoh di situ seperti Umar bin Abdul Aziz contohnya. Dan kemudian salim al-jism, sehat fisiknya. Tidak boleh pemimpin yang tidak sehat pemimpinnya, yang apa fisiknya. Dan kharijan, berani. Berani pemimpin itu, nggak boleh orang yang penakut. Ini secara garis besar. Kemudian menjadilah sebuah ilmu fiqhus siyasah, fakih politik. Bagaimana caranya membangun kepemerintahan yang baik, kemudian bagaimana menggulingkan atau menurunkan seorang pemimpin yang mendolim. Ada semua dalam namanya fiqhus siyasah dan pelajaran agama Islam. Iya, apa konteks kenapa sampai saya tanyakan ini Pak Kiai? Karena gini, ini saya bawa dalam suasana Indonesia. Ya. Di Indonesia itu kan ada 2 organisasi agama, ormas agama yang besar, UNU dan Muhammadiyah. Adalah tidak berlebihan menurut saya kalau kaum muslimin Indonesia, kaum Islam Indonesia itu menaruh banyak harapan pada 2 organisasi agama ini. Terutama dalam hal bagaimana penyikapan mereka kepada pemerintahan, sebuah pemerintahan. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan ini saja, yang sekarang ini, tapi kita secara keseluruhan. Dalam banyak situasi, tampaknya organisasi keagamaan yang ada di kita itu, dalam banyak kasus, dalam banyak situasi, itu tampaknya terlalu menyesuaikan diri dengan kekuasaan. Itu bagaimana seharusnya kita menyikapi itu? Itu belakangan saja, itu belakangan itu. Belakangan ya? Itu belakangan itu. Dulu kayak apa Gus Dur? Gus Dur kayak apa Gus Dur? Selalu menyuarakan suara rakyat, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran. Yang dilawan siapa coba? Pemerintah yang sangat otoriter, sangat kuat, tentara sangat kuat. Jadi contoh itu. Demikian pula Ki Hasyim Asy'ari yang punya sikap melawan Belanda, melawan penjajah, melawan Jepang. Ketika nikah datang ke Surabaya, Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober, maka masyarakat Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Madura, Pasuruan siap melawan kedatangan nikah. Korban sangat banyak, maka disebut hari pahlawan nasional. Tapi kita menang. Brigjen Malabi mati. Mobilnya dipasang bom oleh santri. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi itu santri Tebuireng. Namanya Harun namanya. Walhasil bagaimana perjuangan para kiai dulu luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Walaupun dalam sejarah kadang-kadang kurang disinggung lah. Kiai Ilyas Ruyat, bapaknya Kiai Ruyat, itu penggerak masyarakat Sunda melawan penjajah. Zainal Mustafa dipenggal kepalanya di Ancol oleh Jepang karena mengajak masyarakat tidak mau menyetorkan hasil panen kepada Jepang. Kiai Rusdi, Hamid Rusdi di Malang, sekarang menjadi nama jalan, nama pasar, nama daerah di Malang, walaupun belum pahlawan nasional, itu diberondong oleh Jepang. Kiai Ilyas di Lumajang juga dibunuh oleh Jepang, dimutilasi oleh Jepang. Semua itu kiai-kiai yang punya sikap luar biasa. Dan sampai yang menjadi batalion tentara banyak sekali. Kiai Munasir, bapaknya Pak Rozi Munir, Kiai Yusuf Hasim, pamannya Gus Dur, Kiai Abdul Abbas Buntet, itu semua pangkatan letnan itu, letnan, kapten itu. Ya. Saya kalau gitu saya balik ke pertanyaannya Pak Kiai.
berarti terbuka dengan situasi yang seperti ini, terbuka peluang kekuasaan justru memanfaatkan kelompok Islam. Gratis transfer uang. Iya. Berarti kekuasaan ada yang memanfaatkan kelompok Islam ya, luar biasa. Ini pertanyaan dari Bang Faisal kepada Profesor Dr. Said Akil. Kita simak ya. Kelompok Islam. Begini, selama Islam ini hanya dijaring untuk kepentingan politik, jelas itu ada penyimpangan. Pasti ada penyimpangan. Sesimpel itu. Ya, sesimpel itu. Gampangnya gitulah. Maka kewajiban NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya dengan kekerasan, ya, dengan apa namanya, kudeta, bukan. Tapi ayo, bagaimana sih kita mari bergandengan tangan bersama-sama. Seperti apa? Kalau seperti ini harus kita sikapi seperti apa? Korupsi luar biasa. Semakin jahat daripada Orde Baru korupsi sekarang ini. Semakin luar biasa. Harus seperti apa kiai-kiai ini? Muhammad, nggak boleh diam. Minimal ngomong dong atau nulis. Bukan berarti kita angkat senjata, bukan. Apa solusinya? Kenyataannya sudah seperti ini, luar biasa. Harus sekarang ada berita korupsi miliar, nggak kaget saya. Ini triliunan aja. Ratusan triliun. Pak Kiai, mohon maaf, saya harus menanyakan, ketika Pak Kiai Said sebagai Ketua PBNU, tarikan membawa NU masuk ke kekuasaan dengan berbagai versi dan cara itu terjadi ya? Kita punya sayap, yaitu PKB. Itu partai politik yang dibangun oleh NU, oleh PKB. Waktu itu yang deklaratornya 5 orang, Gus Dur, Kiai Ilyas, Kiai Munasir, Mustafa Bisri, Kiai Muhammad Muzadi, kakaknya Kiai Hashim Muzadi. Artinya apa? PBNU telah membuat wadah, menyediakan wadah. Ini loh, saluran politik yang ini melalui partai PKB. Silakan. Maka semua urusan politik kita lewatkan pada PKB. Seperti Hari Santri, waktu saya jadi ketua undang-undang pesantren, supaya kita lewat PKB. Menolak 5-day school. Nah, kalau di sekolah 5 hari, anak pulang sore, madrasah nganggur itu. Madrasah swadaya masyarakat yang bikin madrasah itu. Yang ngajari alif bata, ngajari al-fatihah, ngajari... Walhasil alhamdulillah, ya waktu saya jadi ketua umum, melalui PKB semuanya berhasil. Undang-undang pesantren yang tadi ada beberapa poin yang kontroversi, yang mengatakan bahwa Kementerian Agama harus menjadi apa itu dia? Pelindung apa penasihatnya kiai. Enggak, saya tolak itu. Mitra, jangan pelindung yang penasehat. Nanti kepala KUA kecamatan bisa perintah kiai pesantren. Artinya kalau ada upaya dan tampaknya pernah terjadi tidak lama dari hari ini mencoba memisahkan NU dengan PKB itu melanggar sejarah ya. Pengkhianatan itu. Kita beri kebebasan. NU tidak harus PKB, tetap NU. Walaupun tidak milih PKB tetap NU, al-sunnah jamaah tetap, ibadah, wa fikron, wa hamalan, akidahnya, pikirannya, cara berbuatannya. Tapi NU menyediakan wadah politik ini loh, PKB, bikinan kita. Terserah mau masuk ke situ. Nah, gitu ya. Tapi sudah disiapin. Ya. Tapi dalam hal ini memang sangat berat, nggak gampang. Menyatukan sikap politik NU itu tidak gampang. Sejak dulu Masyumi. Keluar dari Masyumi, ada orang yang enggak, saya enggak keluar Masyumi ya. Masyumi pikirannya Haji Mas Ali kok. Masa saya keluar. Setelah itu masuk P3. Partai NU ya. Partai NU masuk P3. Enggak. Saya enggak mau masuk P3, Golkar. Jadi saya dulu sulit. Saya ada PKB enggak, saya enggak mau PKB. Enggak apa-apa. Enggak sikap politik itu. Tapi yang sifatnya istihadiyah. Ya, tapi itu tadi bahwa rumahnya sudah kita siapin. Ya. Jangan kemudian bahkan mengumumkan ke publik bahwa tidak harus di PKB. Itu kan bisa memecah umat juga. Prinsipnya begini ya, ajaran Islam sebenarnya begini ya. Setiap ada kemungkarotan, penyembah kita harus berbicara, ngomong, harus berpendapat, harus bersikap. Afdhul jihad kalimatu haqqin amama imamin jair. Jihad yang paling utama adalah berani mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, yang menyimpang, yang melanggar. Nah, sekali itu kan letternya berarti letternya. Nah, kita sebagai organisasi besar Islam Sunnah Jamaah, ayo kita berikan masukan, rekomendasi, beri peringatan, teguran. Nah, kita ambil sikap dengan keadaan seperti ini. Ya, luar biasa.
Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Aqil Siraj. Sudah lebih dari 1 jam ya, apa yang kita sampaikan. Tapi tidak apa-apa ya, kurang sedikit ya saudaraku, kita lanjutkan saja ya. Sikap dengan keadaan seperti ini. Untuk maslahatan, untuk merusak bukan. Ketika saya mengkritik Pak Jokowi misalkan, bukan berarti ingin menggulingkan, tidak. Enggak ingin. Tidak ada target yang menggulingkan, enggak. Waktu PSB juga saya kritik PSB, beliau sangat menerima. Kalau dikritik saya dipanggil malah. Karena dia tahu saya itu nggak akan bertujuan jelek. Ada pikiran ya, tuh. Nah ya, seperti itu ya. Saya dipanggil kalau coba habis kritik pasti 2 hari 3 hari kemudian panggil, minum teh bareng, diminta pendapatnya, diminta masukannya. Beberapa kali PSB itu gitu. Tapi ada juga yang menuding waktu Pak Kiai sebagai ketua umum itu malah mesranya dengan kekuasaan juga agak kental. Enggak juga dong, enggak juga ya. Beberapa kriteria maksudnya. Kok saya yang mana yang punya periode mana? Periode siapa? Periode ya mungkin periode kedua kali ya. Enggak, periode presiden siapa? Pak Jokowi? Enggak juga dong. Enggak malah ya. Enggak dong, saya kritik. Malah di Lampung periode. Ceritanya boleh nggak kita dapat bocoran dikit lagi ya? Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Dan saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan. Segala cara. Ketika pembukaan naik di panggung, mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur juga dipersilakan ikut naik. Ketika selesai pembukaan, minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya, Kompas contohnya. Tapi yang menjelekan Gus Dur masuk, Pelita waktu itu. Pelita waktu itu. Sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan, ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat, tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama. Insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terakhir kesimpulannya, laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Islam bukan hanya akidah dan syariah saja. Wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqaf. Ilmu dan peradaban, dinul adab wal hadarah, agama kemajuan, welfare, dinul tamaddun wal insaniyah, agama kemanusiaan. Kesimpulan terakhir. Sekali lagi Pak Kiai, terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, kita 1 jam lebih mendapatkan tausiah. Tampaknya ada, saya catat ada 2 atau 3 pernyataan Pak Kiai yang dalam konteks kita itu belum pernah diungkapkan. Saya merasa bersyukur juga ini disampaikan di sini. Ya sudah, setidaknya itu adalah catatan sejarah yang dicatat oleh orang yang mengalaminya sendiri. Beliau adalah mantan ketua umum PBNU, sebuah organisasi yang sangat besar, puluhan juta warganya, masyarakatnya, rakyatnya. Semoga saja informasi dari Pak Kiai Said Aqil Siraj semakin membuat kita menjadi paham. Seharusnya kita itu dalam konteks berislam di negara yang tercinta ini harus seperti apa. Ada banyak pernyataan yang mungkin sangat keras, tapi itu saya yakin betul beliau paham ya, sebab beliau menjalannya, beliau yang menginisiasi banyak hal. Kita harus berbangsa dalam konteks yang sebenarnya. Sebelum menuju ke akhir, saya ingin kembali mengumumkan kepada publik bahwa kita punya program namanya Rakyat Bersikap. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Said Aqil Siraj. Kalau Anda ingin melihat visual videonya, itu Anda bisa menyaksikannya di channelnya Bang Faisal ya, Akbar Faisal. Anda bisa mencari di pencarian YouTube, itu sudah viral. Yang nonton sudah ratusan ribu orang. Tapi yang jelas ada beberapa poin penting yang ingin saya garis bawahi, bahwasannya kenapa ya orang-orang Arab itu
peradabannya kalah dengan orang Indonesia. Kita bicara peradabannya, karena memang ciri karakter orang Arab ternyata memang nomaden. Dia tidak punya keterikatan dengan negerinya sendiri. Oleh karena itu, orang Arab ya termasuk orang Yaman ya, dari Asia Tengah itu dia berhamburan keluar wilayah Asia Tengah mencari penghidupan yang lebih baik. Dan peradaban Islam itu dikembangkan bukan oleh bangsa Arab tetapi oleh bangsa Persia. Nah, kemudian yang harus kalian pahami bahwa oknum-oknum keturunan imigran Yaman ini telah memanipulasi keturunan supaya mereka diglorifikasi, diagung-agungkan oleh orang Islam Nusantara. Justru orang Islam Nusantara, dan itu diberikan contoh oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa hubul waton minal iman itu dari kiai kita, tidak ada dari Pak Alawi. Sehingga sekarang ada kelompok dari organisasi yang viral sekarang yaitu Al Khairat, kemudian Robito Alawiyah, dan Persaudaraan Islam atau Front Persaudaraan Islam yang dibentuk oleh Habib Habaib Alawi itu, kita pahami kalau benar-benar mereka tidak punya rasa nasionalisme kepada negara kita. Mereka membuat organisasi demi kepentingan mereka sendiri, demi penghidupan ekonomi politik sosial mereka, supaya mereka diagung-agungkan, diglorifikasi. Itu fakta. Dan alhamdulillah para kiai sekarang sudah pada sadar, terutama setelah adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Para kiai yang sebelumnya percaya husnuzon kepada kelompok Habib sekarang sudah tahu bahwa ternyata prasangka baik mereka selama ini terhadap Habaib dalam hal nasab itu salah. Demikian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada kekurangan, saudaraku. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun ya. Sekali lagi, bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf, untuk kali ini saya tidak bisa membaca komentar-komentar Anda yang banyak ya. Kita rehat sebentar, habis itu kita live lagi dengan tema yang berbeda. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka.